Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dinda Aulistianisi dengan NIM 201051235 dari Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Klasifikasi Sentimen Ulasan Pengguna menggunakan metode Super Vector Machine pada aplikasi Bibit dan Bareksa. Kemudian untuk point of discussion dari presentasi ini yaitu terdiri dari sekilas tentang bab 1, kemudian pembahasan sedikit tentang metodologi penelitian, kemudian pembahasan dari bab 4 dan kesimpulan serta saran. Untuk sekilas tentang bab 1, di sini kita mulai dari latar belakang dari penelitian itu sendiri, perkembangan pesat terhadap penggunaan smartphone, dan internet ini di Indonesia mendukung terjadinya digitalisasi terhadap banyak bidang, salah satunya itu pasar modal. Kemudian untuk pembelian produk pasar modal yang masih konvensional, menyulitkan bagi investor untuk dan masyarakat luas untuk kurang menarik minat masyarakat luas. Kemudian untuk kemudahan proses investasi memicu peningkatan investor yang ada di Indonesia. Nah, analisis sentimen diperlukan sebagai acuan pemilihan aplikasi investasi reksadana yang unggul. Kemudian untuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama adalah bagaimana menerapkan metode SVM untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna di aplikasi Bibit dan Bareksa berdasarkan ulasan pada Google Play Store. Yang kedua yaitu bagaimana menganalisis performa dari SVM itu sendiri dan menganalisis hasil akurasi metode SVM dalam klasifikasi ulasan pengguna pada aplikasi Bibit dan Bareksa. Kemudian untuk tujuan dari penelitian itu sendiri yaitu yang pertama mengetahui klasifikasi ulasan pengguna dari aplikasi Bibit dan Bareksa berdasarkan ulasan yang terdapat pada Google Play Store dengan menggunakan metode SVM. Yang kedua mengetahui performa dan tingkat akurasi metode SVM dalam menganalisis pengklasifikasian ulasan pengguna pada aplikasi Bibit dan Bareksa. Kemudian untuk ruang lingkup dari penelitian ini yang pertama itu data yang digunakan yaitu data ulasan aplikasi Bibit dan Bareksa yang diambil dari Google Play Store. Kemudian data yang digunakan ini hanya data ulasan yang menggunakan bahasa Indonesia, digunakan sebanyak 1000 data untuk masing-masing aplikasi menggunakan parameter short most relevant. Kemudian juga data diklasifikasikan dalam 2 kelas yaitu sentimen positif dan juga sentimen negatif. Kemudian pelabelan data dilakukan oleh 3 orang anotator. Dilakukan pembobotan TF-IDF dan seksi fitur chi-square. Kemudian penelitian ini menggunakan SVM sebagai metode klasifikasi dengan kernel linear, juga menghasilkan website yang mampu mengklasifikasikan input ulasan pengguna. Kemudian untuk luaran yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebuah website yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan yang diinput oleh user, dan juga hasil dari klasifikasi sentimen pada aplikasi Bibit dan Bareksa menggunakan metode SVM dengan data yang diperoleh dari ulasan pengguna di Google Play Store. Kemudian manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 3, bagi aplikasi, bagi masyarakat, dan juga bagi peneliti itu sendiri. Untuk manfaat bagi aplikasi ini digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam proses pengambilan strategi yang tepat untuk keberlangsungan bisnis, di mana perusahaan dapat menganalisa kekurangan aplikasi dan melakukan improvisasi terhadap produk atau fitur yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian untuk manfaat dari bagi masyarakat itu sendiri itu memberikan pandangan terhadap aplikasi terkait berdasarkan hasil analisis sentimen yang dihasilkan. Ini membantu masyarakat untuk memilih aplikasi mana yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk manfaat bagi peneliti sendiri menambah wawasan terkait proses klasifikasi sentimen aplikasi menggunakan metode support vector machine. Kemudian selanjutnya ada pembahasan sedikit terkait metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu tahapan penelitiannya ini dimulai dengan identifikasi masalah dan juga studi pustaka, dilanjutkan dengan pengumpulan data. Selanjutnya untuk tahapan analisis sentimen ini dimulai dengan pelabelan data, kemudian lanjut di data pre-processing yang terdiri dari scaffolding, cleansing, normalization, stemming, software removal, dan juga tokenization. Selanjutnya setelah data pre-processing selesai dilakukan,
Dilanjutkan dengan pembobotan TF-IDF, dan setelah itu dilakukan seleksi chi-square dan juga klasifikasi SVM. Setelah itu dilakukan evaluasi. Setelah tahapan analisis sentimen selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan pembuatan website yang dimulai dengan perancangan website, implementasi website, dan juga pengujian website. Kemudian untuk pembahasan dari bab 4 itu sendiri, itu pengumpulan data ini dilakukan dengan cara scraping menggunakan pemrograman Python, di mana aplikasi Bibit ini memiliki ID aplikasi com.bibit.id, sedangkan untuk aplikasi Bareksa ini memiliki ID aplikasi com.bareksa.app. Proses scraping dilakukan dengan mengatur beberapa parameter yang dibutuhkan. Di sini merupakan contoh sintaks yang digunakan untuk melakukan scraping data pada aplikasi Bibit. Di sini dilakukan parameter yang digunakan adalah menggunakan bahasa Indonesia, berasal dari negara Indonesia, menggunakan short most relevant, dan juga mengambil 1000 data. Kemudian di sini filter skornya itu known, yang berarti kita mengambil ulasan dengan rating 1 sampai 5. Kemudian untuk pelabelan data ini dilakukan oleh 3 orang anotator yang terdiri dari ahli anotasi, ahli sastra Indonesia, dan ahli ekonomi, di mana ini merupakan hasil persebaran data sentimen positif dan juga sentimen negatif yang dihasilkan setelah proses pelabelan data dilakukan. Kemudian untuk proses preprocessing yang pertama ini merupakan case folding, di mana ini merupakan penyeragaman dengan mengubah semua huruf ke dalam lowercase atau huruf kecil. Kemudian untuk preprocessing yang kedua itu merupakan cleansing, di mana ini akan dilakukan penghilangan noise dari data itu sendiri. Di sini sebagai contoh itu dihilangkan tanda baca yang ada di dalam ulasan. Kemudian untuk selanjutnya itu merupakan normalization, di mana ini merupakan tahapan penyesuaian kata-kata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian untuk stemming ini merupakan penghilangan kata imbuhan. Jadi kata-kata yang di dalam ulasan ini diubah menjadi kata dasar dan dihilangkan dari imbuhan-imbuhan yang ada. Kemudian untuk support removal ini kita akan mengambil kata-kata penting dan menghilangkan setiap kata sambung dan juga kata-kata yang tidak memiliki relevansi terhadap meningkatnya nilai akurasi yang akan dihasilkan. Kemudian selanjutnya adalah tokenization. Di sini merupakan proses memecah teks dapat berupa kalimat atau paragraf menjadi sebuah token. Kemudian untuk pembuatan TF-IDF ini merupakan proses pemberian bobot atau nilai pada setiap kata yang terdapat di dalam ulasan. Di sini menggunakan dibantu oleh library skitlearn yang di dalamnya terdapat fungsi TF-IDF vectorizer. Ini merupakan contoh perhitungan dari TF-IDF itu sendiri, di mana kita akan mencari nilai TF terlebih dahulu, kemudian nilai IDF, kemudian mengalihkan nilai TF dan IDF, dan dilakukan normalisasi sehingga hasil yang dihasilkan untuk contoh sampel term aman di sini mendapatkan skor pembobotan TF-IDF sebesar 0,37007. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi fitur chi-square, di mana di sini kita menggunakan fungsi chi2 dari model feature selection yang dimiliki oleh library skitlearn, di mana pengujian ini menggunakan nilai alfa, 4 nilai alfa yang terdiri dari 0,9, 0,1, 0,05, dan 0,025, dengan nilai critical value sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh perhitungan dari fitur chi-square itu sendiri. Sebelum mencari nilai chi-square, dibutuhkan nilai observed dan nilai expected. Dari term aplikasi ini, kita mendapatkan nilai chi-square sebesar 0,004582. Kemudian dari nilai alpha dan nilai critical value yang diambil, ini menghasilkan total feature sebagai berikut. Kemudian untuk klasifikasi SVM tanpa seleksi fitur, di sini kita membagi data menjadi data training dan data testing sebanyak 80%
dan 20% data testing. Di sini menggunakan kernel linear dan juga dengan bantuan grid search CV untuk mencari nilai parameter cost yang paling optimal dari nilai cost yang diambil 0,1, 0,5, 1, 10, 50, dan juga 100. Dan didapatkan bahwa dari dataset bibit dan bareksa ini dengan menggunakan kernel linear mendapatkan nilai parameter cost terbaik yaitu 0,5, di mana ini menghasilkan nilai akurasi sebesar 91% untuk dataset bibit dan juga nilai akurasi 84% untuk dataset bareksa. Kemudian untuk klasifikasi SVM dengan seleksi fitur, di sini dapat dilihat bahwa nilai alfa 0,9 menghasilkan nilai akurasi yang paling tinggi, di mana pada aplikasi bibit itu sendiri dihasilkan nilai akurasi 92% dan nilai pada dataset bareksa dihasilkan nilai akurasi sebesar 86%. Selanjutnya, ini proses evaluasi di mana didapatkan bahwa dengan menggunakan seleksi fitur Chi-square, didapatkan bahwa ada kenaikan nilai akurasi pada dataset bibit ini sebesar 1%, sedangkan untuk nilai presisi dan F1 score itu tetap, dan recall juga naik sebesar 1%. Kemudian pada dataset bareksa, dengan dan tanpa seleksi fitur Chi-square, terdapat kenaikan sebesar 2% untuk nilai akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score yang dihasilkan. Kemudian berikut adalah word cloud dari aplikasi bibit. Ini dihasilkan dari sentimen positif yang berwarna biru dan sentimen negatif yang berwarna merah. Dari sentimen positif itu sendiri, ada ada 5 kata yang memiliki frekuensi tertinggi, yaitu aplikasi, bibit, investasi, mudah, dan juga bagus. Dari kata-kata tersebut, dari sentimen positif aplikasi bibit ini didapatkan beberapa aspek yang digemari oleh pengguna, yaitu pemberian reward untuk pengguna yang menggunakan kode referensi, banyak pengguna yang antusias mempromosikan kode referensi dan mendapatkan bonus lebih banyak ketika proses pembelian produk investasi. Yang kedua ini tampilan aplikasi yang ramah pengguna. Kemudian yang ketiga adalah nilai minimum pembelian yang terjangkau yang bisa dimulai dari angka Rp10.000. Kemudian untuk sentimen negatif yang banyak dibicarakan oleh pengguna yaitu terkait proses pencairan dana yang memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Kemudian untuk word cloud dari aplikasi Bareksa itu sendiri ada 5 kata yang memiliki frekuensi tertinggi, yaitu aplikasi, Bareksa, investasi, mudah, dan juga bagus. Kemudian di sini ada beberapa aspek yang digemari oleh pengguna, yaitu tampilan aplikasi yang user-friendly, simple, dan juga user-friendly, kemudian juga produk investasi dan pilihan produk reksadana yang banyak dan juga menjadikan aplikasi ini digemari oleh banyak pengguna. Kemudian untuk sentimen negatif dari aplikasi Bareksa ini, pengguna banyak mengeluhkan terkait opsi pembayaran yang masih terbatas di aplikasi Bareksa, kemudian juga proses verifikasi yang tergolong sulit, dan juga pengguna ini memiliki biaya pembayaran yang tinggi, biaya admin yang kurang bisa bersaing dengan aplikasi kompetitor. Kemudian untuk perancangan website ini dilakukan dengan data flow diagram, di mana di sini merupakan DFD yang dihasilkan, di mana user akan melakukan input text yang akan masuk ke dalam sentiment analyzer system. Kemudian dari sistem ini akan mengembalikan hasil prediksi kepada user. Kemudian text input dan juga hasil prediksinya akan di-restore ke dalam database. Untuk implementasi website ini sendiri digunakan framework Flash dengan Visual Studio Code sebagai kode editornya. Kemudian untuk menampung data dari pengguna ini sendiri, saya menggunakan aplikasi XAMPP. Kemudian untuk pengujian black box, di sini dilakukan black box testing untuk memastikan bahwa website yang digunakan
yang terbentuk sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan semua hasil proses pengujian black box berhasil. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian ini, hasil pemodelan supervector machine menghasilkan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk mengukur seberapa baik performa yang dihasilkan. Pada aplikasi bibit tanpa menggunakan seleksi fitur Chi-square, menghasilkan nilai akurasi sebesar 91%, presisi 94%, recall 88%, dan F1 score sebesar 91%. Sedangkan dengan seleksi fitur Chi-square menghasilkan nilai akurasi 92%, presisi 94%, recall 89%, dan F1 score 91%. Pada aplikasi Bareksa tanpa menggunakan seleksi fitur Chi-square menghasilkan akurasi 84%, presisi 83%, recall 85%, dan F1 score 84%. Sedangkan dengan seleksi fitur Chi-square menghasilkan akurasi sebesar 86%, presisi 85%, recall 87%, dan F1 score 86%. Pada kedua dataset ini terdapat kenaikan 1-2% pada nilai akurasi yang dihasilkan. Kemudian untuk saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama itu menggunakan lebih banyak data untuk analisis sentimen yang lebih optimal. Yang kedua itu untuk mempertimbangkan penggunaan kernel RBF dan juga polinomial untuk pencarian parameter optimal dengan grid search CV. Kemudian juga untuk membandingkan klasifikasi supervector machine dengan model pengklasifikasian lain untuk membandingkan performa yang dihasilkan. Sekian dari pemaparan presentasi hasil tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.